Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar lagi mata kuliah matematika. Nah, yang akan kita bahas adalah materi tentang integral fungsi. Materi ini kita akan bahas dalam beberapa part ya. Jadi nanti akan dijelaskan satu persatu tentang integral fungsi, baik itu integral tak tentu maupun integral tentu. Nah, di integral tak tentu itu akan ada lagi partnya. Jadi agar lebih paham kita jelaskan dalam beberapa part pembahasan. Jadi stay tune. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari integral. Sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya konsep turunan. Pemahaman tentang konsep turunan ini dapat digunakan untuk memahami konsep integral. Nah, untuk itu coba tentukan dulu turunan fungsi berikut. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, carilah turunannya. Gunakan kaidah-kaidah turunan yang ada di materi sebelumnya sehingga kita dapat f aksen x itu sama dengan 6x pangkat 2. Nah, menentukan fungsi fx dari f aksen x itu berarti menentukan anti turunan dari f aksen x. Sehingga integral merupakan anti turunan atau anti diferensial atau operasi inverse terhadap diferensial. Jika fx merupakan anti turunan atau integral dari f aksen x itu sama dengan fx. Jadi di sini f aksen dengan f-nya itu huruf besar itu berarti adalah integral. Kalau f aksen x dengan f-nya adalah huruf kecil berarti itu adalah turunan dari suatu fungsi. Jadi harus bisa membedakan antara f kecil dan f besar ya. Lanjut ke pengertian integral tak tentu. Pengertian fungsi fx yang ditulis sebagai integral fx dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika f besar x anti turunan dari fx, maka integral fx dx sama dengan f besar x tambah c adalah konstanta. Jadi c adalah konstanta. Jadi di sini integral fx dx itu sama dengan f besar x tambah c. Nah, ada dua jenis integral yang akan kita pelajari pada bagian ini, yaitu integral tak tentu dari fungsi aljabar dan integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Nah, di part pertama ini kita akan membahas dulu tentang fungsi integral tak tentu dari fungsi aljabar aja. Nanti trigonometri kita akan lanjut di materi selanjutnya. Kita lanjut lagi ke rumus dasar integral tak tentu dari fungsi aljabar. Nah, perhatikan turunan fungsi berikut. Fx itu sama dengan x, sehingga didapatlah turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 1. Jadi jika f aksen x sama dengan 1, maka fx itu sama dengan integral f aksen x dx. Sehingga di sini karena fx itu sama dengan x, berarti di baris selanjutnya kita tulis x sama dengan integral 1 dx. Karena f aksen x sama dengan 1. Sehingga integral 1 dx itu sama dengan x. Jadi untuk integral 1 dx itu sama dengan x. Nah, selanjutnya untuk gx sama dengan 1/2 x pangkat 2 didapat g aksen x sama dengan x. Jadi jika g aksen x atau turunan dari fungsi g itu sama dengan x, maka gx itu sama dengan integral g aksen x dx. Sehingga sama saja ketika kita tuliskan
Persamaan selanjutnya yaitu Gx sama dengan integral G aksen X dx sama saja dengan 1/2 X pangkat 2 sama dengan integral X dx. Karena Gx itu sama dengan 1/2 X pangkat 2. Begitupun dengan G aksen X dx sama dengan X. Sehingga integral X dx sama dengan 1/2 X pangkat 2. Nah, dari uraian ini tampak bahwa jika f aksen X sama dengan X pangkat N, maka fx sama dengan 1/n tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Atau dapat dituliskan integral X pangkat N dx sama dengan 1/n tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C, di mana N tidak sama dengan negatif 1. Jadi ini rumus umum dari integral ya. Bisa dipahami dulu bahwa ini adalah rumus umumnya. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh yang pertama untuk integral tak tentu. Selesaikan integral berikut, integral X pangkat 3 dx. Berapakah integralnya? Maka kita gunakan rumus yang ada sebelumnya ya. Jadi rumus yang kita gunakan yaitu integral X pangkat N dx itu sama dengan 1/n tambah 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Ini rumusnya agak kurang ya. Sebenarnya X pangkat N tambah 1 tambah C, di mana N tidak sama dengan negatif 1. Sehingga kita dapatkan integral X pangkat 3 dx itu sama dengan 1/3 tambah 1, di mana 3 itu adalah N, X pangkat 3 tambah 1 tambah C. Sehingga hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 tambah C. Lebih jelasnya lagi kita lihat contoh integral yang kedua untuk integral tak tentu. Selesaikan integral dari X pangkat 3/2 dx. Jadi masih menggunakan rumus umum dari integral, sehingga didapatkan integral X pangkat 3/2 dx sama dengan 1/3/2 tambah 1 X pangkat 3/2 tambah 1 tambah C. Sama dengan 1/3/2 tambah 2/2. Jadi kita samakan penyebutnya ya. Jadi yang satu itu kita jadikan 2/2, sehingga didapat 1/3/2 tambah 2/2 X pangkat 3/2 tambah 2/2 tambah C. Jadi kita sederhanakan sehingga didapatkanlah 2/5 X pangkat 5/2 tambah C. Jadi teman-teman harus mengingat kembali mata pelajaran yang ada di sekolah dasar ya. Jadi harus ingat kembali ketika operasi penjumlahan, pembagian suatu bilangan. Selanjutnya contoh terakhir dari integral tak tentu. Nah, selesaikan integral berikut dari integral 6x pangkat 2 tambah 2x kurang 3 dx. Rumusnya masih menggunakan rumus umum integral, yaitu integral x pangkat n dx itu sama dengan 1/n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c, di mana n tidak sama dengan negatif 1. Nah, pertama kita jabarkan dulu integralnya. Jadi integral 6x pangkat 2 dx ditambah integral 2x dx kurang integral 3 dx. Sehingga hasil integralnya adalah 6/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah c tambah 2/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c kurang 3x tambah c. Sehingga didapatkanlah 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah 3c. Nah, 3c ini kita bisa tuliskan menjadi c besar, karena c itu adalah konstanta, berarti perkaliannya adalah konstanta juga. Sehingga didapat 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x tambah c.
Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan sambung lagi atau kita lanjut lagi di materi selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.